Di setiap pagi manusia modern, ada satu ritual yang hampir selalu sama, secangkir kopi. Kita meminumnya saat mengantuk, saat bekerja, saat berpikir, saat berbincang, bahkan saat jatuh cinta. Namun, sedikit yang benar-benar bertanya, dari mana rasa pahit yang kita cintai itu berasal? Siapa yang menanamnya? Di tanah seperti apa ia tumbuh? Dan mengapa Indonesia menjadi salah satu rumah terpenting bagi kopi dunia? Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang kopi Indonesia dari biji kecil di tanah pegunungan hingga menjadi minuman yang menyatukan manusia lintas budaya, bangsa, dan waktu. Inilah kisah tentang rasa pahit yang dicintai semua orang. Inilah perkebunan kopi Indonesia. Kopi dan peradaban manusia. Legenda menyebutkan seorang penggembala Ethiopia bernama Kaldi melihat kambingnya menjadi sangat aktif setelah memakan buah merah tertentu. Buah itu adalah kopi. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Jazirah Arab pada abad ke-15. Di Yaman, kopi menjadi bagian dari ritual intelektual dan spiritual. Ketika kopi masuk ke Eropa, ia tidak hanya mengubah pola minum, tetapi cara manusia berpikir. Kopi menggantikan bir dan anggur sebagai minuman pagi, dan manusia mulai berpikir lebih jernih. Beberapa sejarawan bahkan mengatakan, revolusi pencerahan mungkin tidak akan terjadi tanpa kopi. Ketika Eropa jatuh cinta pada kopi, permintaan melonjak tajam. Masalahnya, kopi hanya tumbuh di daerah tropis, maka kolonialisme menemukan ladang emasnya. Belanda membawa kopi ke Jawa, Prancis ke Karibia, Portugis ke Brasil. Perkebunan kopi berkembang pesat, namun di atas penderitaan perbudakan, tanam paksa, dan eksploitasi buruh lokal. Kopi menjadi bahan bakar ekonomi global, namun juga simbol ketimpangan dunia. Setiap tegukan kopi menyimpan sejarah pahit di balik rasanya yang nikmat. Kopi bukan sekadar minuman, ia adalah bagian dari peradaban. Dari kedai kecil di sudut Istanbul, kafe Paris yang penuh filsuf, hingga warung kopi di pinggir sawah. Kopi selalu hadir sebagai teman berpikir, teman bekerja, dan teman bercerita. Ia menemani revolusi ide, ia menemani malam-malam panjang para pekerja. Ia menjadi saksi lahirnya puisi, musik, bisnis, dan cinta. Namun, sebelum kopi menjadi gaya hidup, ia adalah tanaman, ia hidup dan tumbuh. Ia membutuhkan tanah, air, cahaya, dan tangan manusia. Dan disinilah kisah kopi dan Indonesia dimulai. Indonesia dan takdir kopi. Indonesia bukan kebetulan menjadi negeri kopi. Letaknya di garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis lembab, curah hujan stabil, tanah vulkanik subur, dan pegunungan tinggi dengan suhu sejuk. Semua ini adalah surga alami bagi tanaman kopi. Dari Aceh hingga Papua, kopi tumbuh di lebih dari 20 provinsi. Nama-namanya kini mendunia: Gayo, Mandailing, Toraja, Kintamani, Bajawa, Flores, dan Wamena. Setiap daerah melahirkan karakter rasa berbeda, karena kopi, seperti manusia, menyerap identitas tanah tempat ia lahir. Namun kopi bukan berasal dari Indonesia. Ia datang sebagai tamu, dibawa oleh kapal-kapal kolonial pada abad ke-17. Belanda membawa bibit Arabica dari Yaman, menanamnya di tanah Jawa, dan menjadikan kopi sebagai komoditas dunia. Dan takdir selalu berubah. Penyakit karat daun menghancurkan Arabica. Lalu datang Robusta, lebih kuat, lebih tahan, dan akhirnya lebih dominan. Sejak saat itu, Indonesia bukan hanya penanam kopi, tetapi salah satu pilar kopi dunia. Di balik setiap cangkir kopi, ada tangan manusia. Tangan yang memetik satu persatu buah merah. Tangan yang menjemur biji di bawah terik sinar matahari. Tangan yang menyangrai, menggiling, dan menyeduh. Bagi jutaan petani Indonesia, kopi bukan sekadar komoditas. Ia adalah penghidupan. Ia adalah harapan sekolah anak. Ia adalah cara bertahan hidup di desa-desa pegunungan. Kopi menghubungkan desa terpencil dengan kota besar, bahkan dengan dunia. Indonesia dan kopi terikat oleh sejarah, alam, dan manusia. Kopi datang sebagai tamu, namun tumbuh menjadi bagian dari jiwa negeri ini, dan selama masih ada tanah yang subur, tangan yang mau bekerja, dan hati yang menghargai proses, takdir Indonesia dan kopi akan terus berlanjut.
dua jiwa kopi, Arabica dan Robusta. Di negeri yang setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita, tumbuh dua jiwa yang pahit, harum, dan mengubah peradaban, kopi Arabica dan kopi Robusta. Mereka lahir dari tanah yang sama, Indonesia, namun tumbuh dengan karakter yang berbeda, seperti dua saudara kembar yang menempuh takdir hidup yang tak serupa. Arabica datang lebih dulu ke Nusantara, dibawa oleh kolonial Belanda pada abad ke-17. Ia ditanam di dataran tinggi, di tanah dingin, di lereng-lereng gunung yang sunyi. Robusta datang belakangan setelah wabah penyakit menghancurkan kebun Arabica. Ia lebih tangguh, lebih tahan banting, dan lebih mudah beradaptasi. Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi memiliki satu kopi, tapi dua jiwa kopi. Arabica tumbuh lebih lambat, hasilnya lebih sedikit tapi rasanya lebih kompleks. Ada rasa asam yang hidup, ada aroma bunga, buah, coklat, dan bahkan rempah. Arabica bukan sekadar minuman, ia pengalaman. Ia menjadi favorit para penikmat kopi dunia, ia menjadi simbol kualitas dan prestis. Sedangkan Robusta tumbuh lebih rendah, di dataran hangat, di tanah yang lebih keras. Ia tidak manja, ia tidak rapuh. Ia berbuah lebih banyak dan lebih tahan penyakit serta lebih mudah dirawat. Arabica mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Robusta menghidupi jutaan petani kecil di pedesaan. Satu berbicara tentang kualitas, satu berbicara tentang keberlanjutan ekonomi. Tanpa Arabica, Indonesia kehilangan identitas rasa. Tanpa Robusta, Indonesia kehilangan kekuatan produksi. Ini bukan tentang Arabica yang lebih unggul atau Robusta yang lebih berjasa. Ini tentang bagaimana dua jiwa berbeda bersama-sama membentuk wajah kopi Indonesia. Petani, penjaga rasa dunia. Rasa kopi tidak lahir di kafe, ia lahir di kebun. Setiap buah kopi yang merah sempurna dipilih satu persatu dengan mata, hati, dan pengalaman bertahun-tahun. Petani tahu buah yang terlalu muda akan pahit tanpa jiwa, buah yang terlalu matang akan kehilangan karakter. Maka memetik kopi bukan soal kecepatan, ia soal kesabaran. Mereka membaca alam seperti membaca kitab. Awan, angin, hujan, serangga, dan tanah, semua memberi isyarat. Petani kopi bukan sekadar penanam tanaman, mereka adalah penerjemah bahasa alam. Ironisnya, mereka yang menciptakan rasa justru sering tak mencicipi hasil terbaiknya. Harga ditentukan pasar global, cuaca ditentukan iklim yang berubah, hama datang tanpa peringatan. Satu musim buruk bisa menghapus harapan setahun penuh. Namun mereka tetap menanam, tetap merawat, tetap berharap. Karena bagi petani kopi, menanam bukan sekadar pekerjaan, itu adalah janji kepada masa depan. Petani kopi adalah penjaga rasa dunia. Tanpa mereka, kopi hanyalah biji pahit tanpa cerita. Merekalah yang menjaga keanekaragaman rasa. Merekalah yang melindungi varietas lokal dari kepunahan. Merekalah yang memastikan bahwa kopi bukan sekadar komoditas, tetapi warisan budaya. Dari buah ke biji, proses yang menentukan segalanya. Buah kopi terlihat sederhana. Merah kecil, tak mencolok, dan hampir seperti buah hiasan. Namun di dalamnya tersimpan potensi rasa yang luar biasa. Dua biji kecil yang kelak menentukan karakter kopi, asam segar, manis karamel, pahit coklat, hingga aroma bunga. Semua dimulai dari satu keputusan sederhana, kapan memetik. Maka petani memetik bukan dengan tangan, tapi dengan pengetahuan. Mereka menunggu merah sempurna, karena dalam kopi, waktu adalah bahan utama. Setelah dipetik, perjalanan belum selesai, justru baru dimulai. Buah dikupas, biji difermentasi, dicuci, kemudian dijemur. Ketika biji akhirnya kering, stabil, dan siap dikirim, ia tak lagi sekadar biji, ia membawa cerita. Tanah tempat ia tumbuh, air yang menyiramnya, matahari yang mengeringkannya, dan tangan-tangan yang merawatnya. Ia telah berubah dari buah menjadi identitas, kopi, identitas, dan kebangkitan lokal. Di Toraja, kopi tumbuh di tanah yang mengandung sejarah leluhur. Di Gayo, ia hidup di dataran tinggi yang sejuk dan sunyi. Di Kintamani, ia menyerap abu vulkanik dan doa para petani. Setiap daerah menanam kopi.
Tapi setiap kopi tumbuh dengan jiwa yang berbeda. Kopi adalah rasa dari tanahnya, aroma dari hutannya, dan karakter dari manusianya. Ketika kita meminum kopi lokal, kita sebenarnya sedang meminum identitas sebuah wilayah. Dulu kopi hanya dianggap komoditas ekspor, angka, tonase dan harga pasar dunia. Tapi kini, kopi kembali pulang ke rumahnya sendiri. Anak-anak muda membangun roastery di desa. Barista lokal belajar langsung ke petani. Merek-merek kecil lahir dengan cerita besar. Kopi tidak lagi hanya dijual, ia diceritakan. Karena manusia modern tidak hanya membeli produk, mereka membeli makna. Inilah kebangkitan lokal itu, saat desa tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tapi menjadi pusat nilai tambah. Ketika petani tidak lagi hanya menjual panen, tapi juga menjual cerita, kualitas dan martabat. Tantangan masa depan. Namun, masa depan tidak tanpa ancaman. Perubahan iklim menaikkan suhu. Hama berkembang lebih cepat, lahan menyempit oleh industri dan tambang. Jika tidak dijaga, kopi Indonesia bisa kehilangan rumahnya. Masa depan kopi bergantung pada regenerasi petani, harga yang adil dan kesadaran konsumen. Dan pada akhirnya, secangkir kopi adalah hasil dari ribuan keputusan kecil, oleh alam, oleh manusia, oleh waktu. Ia adalah pertemuan antara tanah dan tangan, dan kamu yang meminumnya di kota. Jadi lain kali ketika kamu mencicipi rasa pahit, itu ingatlah. Ia lahir dari tanah Indonesia, ia tumbuh dari kesabaran, dipetik dengan harapan, dan itulah sebabnya rasa pahit itu justru terasa manis di hati. Inilah perkebunan kopi Indonesia, rasa pahit yang dicintai semua orang.